walaupun ada hambatan-hambatan, ada kerikil-kerikil yang kalau dalam ajaran Katolik kan itu salib gitu ya. Okay. Tapi saya yakin setiap niat baik pasti semesta mendukungnya. Taman baca gitu ya, memberikan beasiswa. Itu ada 2 kategori yang kita pakai. Yang pertama kategori orang tua kurang mampu, dan yang kedua kategori berprestasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sevi Belang. Kami dari Komsos Keuskupan Larantuka. Ini adalah podcastnya Komsos Keuskupan Larantuka. Kami menamai program podcast kami ini adalah Kipas Kisah Inspirasi. Kenapa kami menamai Kipas Kisah Inspirasi? Kami berusaha untuk membagikan cerita-cerita inspirasi dari figur-figur atau sosok-sosok yang ada di luar sana yang bisa berbagi kisah mereka untuk Anda dan bisa menginspirasi Anda semua yang menyaksikan tayangan ini. Dan hari ini di Kipas Perdana kami ada Pak D alias Pak Dion sebagai seorang guru dan juga pendiri Teras Baca Ile Napo. Pak Dion, apa kabar? Kabar saya luar biasa, sehat Sevi. Oke, terima kasih sudah hadir di Komsos Keuskupan Larantuka. Terima kasih. Pak Dion ini orang ND. Benar. Kemudian sekarang ada di Menanga, Kecamatan Solor Timur. Benar. Bagaimana ceritanya orang ND bisa ada di sini, kemudian bertahun-tahun gitu ya merantaunya. Awalnya dari? Semua kisah ini awalnya semua karena cinta, Sevi. Oh, kuat sekali ya. Kalau sudah karena cinta tuh memang betah gitu ya. Benar. Oke, jadi bagaimana awalnya, seperti apa? Awalnya saya datang ke Kabupaten Flores Timur di tahun 2006 menjadi seorang tenaga pengajar, guru honor di salah satu SMA swasta di Kota Larantuka. Setelah 2 tahun di Kota Larantuka, di tahun 2008 saya menjadi seorang PNS dan ditempatkan di SMP Negeri 1 Solor Timur di Menanga di Pulau Solor. Sampai dengan 2022 nih, sampai dengan saat ini. Benar, sampai detik ini. Jadi tuan tanah di sana. Pak Dion, pendiri Teras Baca Ile Napo. Kenapa Teras Baca Ile Napo? Namanya diberi nama Teras Baca Ile Napo. Aktif sekali bergerak di dunia literasi. Wow. Kenapa sampai Teras Baca Ile Napo? Teras Baca Ile Napo. Filosofinya yang pertama teras. Teras itu, Sevi, tempat bertemunya tuan rumah dan tamu. Dan kita sebagai orang Lamaholo tentunya beranggapan kalau tamu itu adalah pembawa kabar baik. Jadi di teras itu kita bisa bercerita, berdiskusi, dan lain-lainnya. Ile Napo, kasih tahu nama gunung yang paling tinggi di Pulau Solor. Dengan harapan jika ada anak-anak di Pulau Solor yang datang berkunjung di Teras Baca Ile Napo, mereka akan menggantungkan cita-cita mereka setinggi gunung Ile Napo. Bahkan kalau mereka ada di atas puncaknya gunung, mereka pasti lebih tinggi dari gunung dan mereka pasti dekat dengan bintang. Gitu. Semakin bersinar pastinya kalau sudah dari puncak. Kemudian ini teras. Ya. Pakai teras rumah, teras kantor, teras tetangga. Jadi tentunya banyak orang baik yang ada di sekitar saya yang mensupport. Terutama saya boleh sebutkan namanya di sini, Bapak Haji Awal Binggara dan Mama Haja Aisyah Awal. Mereka yang menyiapkan semua fasilitas, rak buku, teras rumah, dan lain sebagainya, yang berawal dari perpustakaan keluarga milik Bapak dan Mama Kos yang sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri di Pulau Solor. Akhirnya teras rumah mereka lah yang menjadi Teras Baca Ile Napo ini. Bapak Mama ini orang tua angkat sekarang jadinya ya, Muslim ya. Benar. Dion sendiri Katolik. Iya. Ada di lingkungan yang Muslim. Supportnya bagaimana ini? Apakah juga ada teman-teman kos yang juga sefrekuensi juga atau bagaimana ini? Iya, tentunya pasti support karena Teras Baca Ile Napo ini
bergerak sejak tahun 2019 dan sampai sekarang ini tetap eksis. Pasti disupport dan kami hidup sangat rukun, sangat damai, saling mencintai, saling merangkul. Sekarang yang berawalnya semua sudah di awal dengan cinta, benar, memang ya di tempat pengabdiannya. Kemudian ini Teras Baca Ilenapo punya anak didik gitu ya, anak asuh atau anak apa gitu. Itu jumlahnya berapa? Anak binaan tuh jumlahnya berapa banyak? Anak binaan sampai dengan hari ini berjumlah 60 orang. Dengan rentang ini pendidikannya dari TK PAUD sampai mahasiswa. Selain jadi anak binaan, mereka juga menjadi teman relawan muda. Jadi kalau anak-anak yang dari SD sampai SMA kita sebut mereka relawan muda Teras Baca Ilenapo. Jadi setiap ada kegiatan Teras Baca Ilenapo mereka juga terlibat dalam kegiatan itu, tidak hanya menjadi peserta tetapi juga menjadi bagian dari penyelenggara. Kita saling belajar. Oke. Baik. Saya mendengar bahwa Teras Baca Ilenapo ini punya pergerakannya hampir di semua lini, semua bidang. Kesehatan iya, pendidikan iya, sosial iya, lingkungan iya, toleransi iya, banyak sekali ternyata ya. Kita mau minta Pak Dion untuk kita bahas gitu ya, Pak Dion menceritakan dari semua lini ini, dari awal pendidikan ini apa pergerakan Teras Baca Ilenapo sendiri untuk pendidikan? Untuk pendidikan kita bergerak di bidang literasi. Jadi literasi mungkin tidak tahu di tahun 2013 kurikulum 2013 itu ada GLS gerakan literasi sekolah. Jadi kita bergerak di bidang literasi di bidang pendidikan. Jadi apa saja yang dilakukan Teras Baca Ilenapo untuk bidang pendidikan buat anak binaannya? Yang pertama kita menyiapkan wadah belajar. Ruang buku, fasilitasnya seperti tempat bermain dan buku-buku. Setelah itu kita mempunyai sekolah binaan. Kita ke desa-desa untuk membawa buku untuk anak-anak baca. Kita ke sekolah untuk membuat mading, mendongeng, bercerita. Terus kita juga ke puskesmas. Kita juga ke puskesmas untuk membuat pojok baca juga di bidang literasi untuk pasien dan tenaga kesehatan di puskesmas Menanga. Jadi kalau seandainya ada pasien yang datang menunggu giliran yang diperiksa, mereka bisa menggunakan waktu menunggunya dengan membaca. Begitu juga dengan nakesnya, tenaga kesehatannya juga bisa memakai fasilitas buku-buku itu. Dan sampai saat ini teman-teman relawan sudah punya taman bacanya. Berawal dari Teras Baca Ilenapo mereka menjadi relawan. Sekarang sudah ada taman bacanya, satu di Adunara, satu di Adunara itu ruang belajar Pasandana. Di Desa Lohayong sudah ada juga rumah baca Cendana. Terus ada relawan juga yang pengajar di Min 2 Flores Timur, Taman Literasi Min 2 Flores Timur, dan satu teman relawan dia sudah membuka rumah Hanasta, yaitu rumah kedai kopi dan membaca. Jadi selain menunya kopi juga menunya buku. Gitu. Jadi kalau seandainya saya mau ke sana, saya pesan satu gelas kopi dengan saya mau memesan buku apa begitu ya yang ada di dalam yang tersedia begitu ya. Menarik sekali ya uniknya. Buku menjadi menu utama juga. Masih di bidang pendidikan, saya mendengar juga bahwa Teras Baca Ilenapo ini memberikan beasiswa begitu ya. Benar. Taman baca begitu ya, memberikan beasiswa. Ini kategorinya seperti apa? Kemudian apakah ada donatur yang memberikan beasiswa atau bagaimana? Pastinya ada donatur. Jadi kategorinya untuk anak binaan itu ada 2 kategori yang kita pakai. Yang pertama kategori orang tua kurang mampu dan yang kedua kategori berprestasi. Jadi kita pakai 2 kategori itu tergantung juga mau-maunya si donatur. Oh saya ingin mendonasi untuk anak-anak yang kurang mampu, jadi kita fasilitasi. Saya ingin yang berprestasi, kita fasilitasi tentunya dengan tahap-tahap seleksi. Jadi kriteria seperti itu ya. Buat yang berkunjung ke Teras Baca juga diberi penghargaan. Jadi kita juga ada program yang paling banyak berkunjung di Teras Baca, kita memberikan reward buku bacaan. Dan juga kita bekerja sama dengan SMP Negeri 1 Solor Timur untuk peserta didik yang paling banyak mengunjungi perpustakaan sekolah, kita beri reward juga buku bacaan.
Oh, Ya, sebagai pemantik untuk anak-anak supaya mereka terus giat membaca. Jadi datang ke teras baca pasti mengisi daftar tamu gitu, daftar hadir begitu ya, Bu. Oke. Itu penghargaan diberikannya berapa minggu sekali, berapa bulan sekali atau pakai tahun? Kadang tergantung event. Misalnya hari Kartini gitu. Hari pendidikan gitu. Oke. Oh, jadi ada momen-momennya. Ya, ada momen-momen tertentu. Oke. Itu tadi di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita ke sosial dulu nih. Iya. Nih, Teras Baca Ilanapo juga punya kegiatan sosial. Apa saja sih kegiatan sosialnya Teras Baca Ilanapo? Tentu semua kegiatan ini kegiatan sosial, tapi kita lebih mengerucut di sana bagaimana anak binaan kita mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dengan dunia nyata. Jadi jika mereka membaca buku tentang lingkungan, tentang mangrove, bagaimana nih mereka merawat mangrove? Langsung mereka terjun langsung gitu. Kalau di bidang sosial kita mempunyai beberapa komunitas juga seperti ibu-ibu penenun Adonara yang kita beri insentif. Terus kemarin saat masa pandemi untuk pedagang asongan juga kita berikan, kaum duafa juga kita berikan. Tentunya tetap menggunakan kategori atau kriteria tertentu yang kami berikan. Tapi kemudian ketika membagikan itu mau mengajak anak-anak atau mereka untuk berkunjung ke teras baca tidak? Pasti. Jadi kita mengunjung juga kita libatkan adik-adik binaan, melatih mereka bahwa pintar saja tidak cukup. Mereka harus punya jiwa sosial yang harus mereka praktekkan secara langsung dan mereka rasakan, mereka melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat di lingkungan sekitar mereka, agar mereka mempunyai kepekaan. Memang semua karena cinta tadi. Cinta berikutnya adalah ketoleransi nih. Teras Baca Ilanapo juga aktif menyuarakan toleransi, punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan toleransi. Kenapa dan apa saja kegiatannya? Di bidang toleransi sekarang kita lihat nih lingkupnya di Pulau Solor, khususnya di Desa Menanga, ada dua agama besar di sana, ada Katolik dan ada Islam. Seperti yang Sevi tadi di awal sampaikan, saya tinggal di kos yang Bapak Mahaji dan bersebelahan dengan musola. Nah, toleransi ini tidak bisa kita hanya mengajarkan, menyampaikan, kita omong harus hidup bertoleransi, tetapi saya ingin anak-anak di Solor itu harus merasakan, harus merasakan getaran-getarannya itu seperti apa, gitu, getaran toleransi, sehingga kita bicara toleransi kami sudah melakukannya dalam kehidupan saya. Mereka harus mulai merasakan toleransi itu sejak kecil. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Teras Baca Ilanapo untuk membuat anak-anak ini kemudian ini toleransi? Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan melibatkan anak binaan di kegiatan lintas agama. Jadi sekarang kami sedang melakukan open donasi untuk pembangunan pondok pesantren Madinatul Najah di Desa Menanga. Kami melibatkan anak binaan yang Katolik. Mereka langsung datang ke pondok pesantren, mereka melihat kehidupan anak-anak di pondok, mereka memberikan bantuan, mereka sharing, bercerita, mendata kebutuhan juga. Benar sekali. Mereka juga ikut membantu untuk kegiatan open donasi tadi. Nah, kalau di gereja kami melibatkan juga anak binaan yang Muslim untuk turut ikut bagian, misalnya membaca puisi, bermain drama, sehingga benar-benar mereka melibat langsung bagaimana merasakan indahnya toleransi. Berat memang ya, tapi menyenangkan ya teman-teman. Teras Baca Ilanapo punya pergerakan yang sangat banyak. Tadi pendidikan sudah, sosial sudah, toleransi sudah, kesehatan ini apa juga yang dilakukan oleh teman-teman Teras Baca Ilanapo di dunia kesehatan? Tentunya kalau kita bicara tentang kesehatan itu sangat penting. Kita sehat dulu baru kita bisa bekerja kan? Benar kan sih? Kesehatan itu muncul ide saat pandemi kemarin. Jadi saat pandemi Teras Baca Ilanapo ini vakum. Kita bingung mau buat apa. Dan kita buat program namanya Gemas. Gemas itu gerakan masker anak Solor. Kita open donasi, kita membagikan masker ke pasar, ke pelaku pasar. Kita memberikan edukasi menggunakan bahasa daerah setempat kepada emak-emak penjual ikan, penjual jagung titi. Menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah setempat. Dan yang dilakukan itu adalah anak-anak binaan. Kembali lagi menanamkan nilai sosial kepada anak binaan itu penting. Nah, selain itu juga penanganan stunting juga ya.
Wow, bagaimana itu soal-soal penanganan stunting? Kita sekarang ini kan mau apa ya, isu tentang stunting ini, kita kembali open donasi untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang stunting atau gizi buruk tadi. Itu datanya diambil dari puskesmas? Iya, dari bidan desa. Kita menggunakan data situ kembali dengan kriterianya tergantung dari donatur. Bisa yang stunting yang orang tuanya mempunyai ekonomi lemah atau gitu. Oke, jadi penanganannya sampai ke stunting gitu ya. Bahkan juga taman baca tadi ya, teras bacanya ada di puskesmas itu juga bentuk ini ya, kesehatan. Oke. Sudah di pendidikan sudah, sosial sudah, kesehatan sudah, sosial sudah, lingkungan ini ya. Teras baca di Ilena Napoli juga orang-orangnya aktif sekali menyuarakan soal lingkungan. Apa kegiatannya? Mengapa banyak dulu ya? Kenapa ada 5? Karena kita memanfaatkan potensi yang ada di teman-teman relawan. Nah, ada teman relawan yang berpotensi di bidang lingkungan, kita manfaatkan. Bagaimana dia berbagi. Jadi di bidang lingkungan, Teras Baca Ilena Napoli punya beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama itu Lama Holot Beach Clean Up. Ya, itu kita membersihkan sampah, melibatkan pemerintah desa, OMK, pemerintah kecamatan, dari puskesmas, lembaga pendidikan, dan warga setempat. Kita membersihkan sampah, tapi sebelumnya kita mengedukasi dulu. Dan kegiatan pertama itu kita membersihkan sampah dan menimbangnya, Sevi. 1 ton lebih. Sekarang kami berhasil kumpulkan sampah itu. Iya. Oke, kemudian ini memang sudah ada bank sampah atau bagaimana? Atau sampah itu nanti mau dikemanakan setelah ditimbang? Nah, itu tujuannya tadi. Kenapa kami harus melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sehingga pemerintah juga sama-sama berpikir dan berpikir sama-sama untuk bagaimana nih sampah ini. Apakah ini di reuse, recycle atau dibagaimanakan ya? Itu. Dan juga ada satu program yang di Teras Baca itu memanfaatkan sampah bekas. Jadi kita botol-botol bekas, minuman, kita buat menjadi hiasan dinding, gitu. Dari soal lingkungan ini juga akhirnya ada pantai contoh. Iya. Sia Beach. Benar. Apa nih Sia Beach ini kemudian diklaim sebagai pantainya Teras Baca Ilena Napoli atau memang itu pantai yang memang pantai contoh atau yang bagaimana seperti Jadi berawal dari sempitnya teras rumah karena semakin banyak nih anak binaan yang datang terus di pinggir jalan untuk keselamatan adik-adik juga kan. Jadi kita memilih pantai sebagai tempat untuk berkegiatan sekaligus lingkungan sebagai sumber belajar anak-anak binaan. Jadi mereka ke pantai, mereka membersihkan, mereka menggunakan pantai mengedukasi, mereka menanam mangrove dan merawatnya. Mereka belajar juga apa manfaat dari mangrove. Mereka bermain bola. Sebelum bermain mereka bersihkan pantai dulu. Mereka sudah memisahkan mana sampah organik, mana anorganik. Bahkan kalau mereka ada kejadian nih, mereka sementara main bola terus ada masyarakat yang membuang sampah. Mereka lari nih ke saya. Pak De, ada masyarakat yang buang sampah. Ya itu bagaimana? Kami tegur Pak De. Kenapa? Kami merasa memiliki karena kami yang membersihkan. Ya silakan. Tapi penyampaiannya baik-baik. Gitu. Mereka sudah punya rasa memiliki. Kemudian mengedukasi, yang anak-anak yang mengedukasi orang tua itu soal sampah. Bagaimana awalnya ini Pak Dion membangun Teras Baca kemudian mengajak anak-anak notabene yang lintas agama ini ya untuk gabung? Apakah awal-awal langsung diizinkan orang tua atau memang ada pertentangan? Ada yang mengizinkan, ada yang tidak? Ceritanya seperti apa nih? Itu mungkin menjadi hambatan nih. Tapi saya yakin setiap niat baik pasti semesta mendukungnya. Jadi pasti ada hambatan dan masyarakat di desa orang tuanya kadang mengizinkan anaknya setelah melihat dampaknya. Jadi tidak apa-apa, mungkin saya seorang guru, jadi saya mengajak dulu nih 1-2 orang siswa saya untuk datang ke Teras Baca Ilena Napoli, belajar, bermain. Setelah mereka melihat dampak dari 1-2 orang itu, mulai nih orang tuanya mengantar anak-anaknya. Bahkan orang tua juga terlibat untuk menjadi relawan. Mengizinkan anaknya juga. Mengizinkan anaknya dan orang tua juga terjun langsung untuk jadi relawan.
Teras Baca Ilenapo ini juga gencar sekali memperkenalkan profesi-profesi yang ada. Bagaimana itu ceritanya? Apakah memang itu supaya anak-anak di Solor, di Menanga khususnya bisa mengenal ini profesi-profesi yang ada di luar selain yang bersentuhan dengan mereka? Jadi begini, di Solor kalau kita tanyakan ke mereka apa cita-citanya, pasti guru, bidan, itu saja, tentara. Tapi sebenarnya masih banyak sekali kan profesi di dunia ini. Seperti Sevi juga, penyiar. Mereka tidak tahu penyiar. Mereka tidak tahu itu penyelam. Mereka tidak tahu itu seniman. Mereka tidak tahu YouTuber. Nah, perannya Teras Baca Ilenapo ini mendatangkan profesional-profesional tadi di bidangnya masing-masing untuk memperkenalkan ke mereka, tapi tidak memaksa. Memperkenalkan ke anak-anak agar mereka mengetahui lebih banyak lagi dan mereka bercita-cita lebih bervariasi lagi. Tetap tidak dipaksa, kembali ke keinginannya anak-anak. Kayaknya suatu saat nanti kita diundang ke sana kan? Ya boleh, dengan senang hati. Oke. Kelas profesi, kemudian ini donaturnya sepertinya sudah kuat atau banyak punya donatur. Bagaimana caranya Teras Baca Ilenapo bekerja kemudian untuk menarik donatur-donatur ini untuk ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Teras Baca Ilenapo? Awalnya Sevi kita tidak punya dana. Kita bergerak sendiri dengan menjual kaos seperti yang saya pakai ini, menjual molen juga gelang. Kita menjual, kita mencari dana. Setelah itu saya melihat media sosial ini punya peran yang sangat bagus nih. Jadi setiap kegiatan, setiap cerita baik yang dilakukan di Teras Baca Ilenapo, kita upload ke media sosial. Di situ kita branding, banyak nih yang kenal, banyak nih yang tahu. Oh ternyata ada hal-hal baik nih. Banyak sekali orang-orang baik di Indonesia bahkan di dunia ini yang ingin berbagi tapi tidak tahu kemana. Nah perannya media sosial ini untuk menghubungi. Termasuk Kak Sevi dengan saya sampai hadir hari ini kan karena media sosial. Gitu. Kita terhubung di sini kan satu frekuensi yang sama gitu ya. Jadi berkat media sosial bertemu dengan donatur. Dan menjalin komunikasi dengan baik sampai sekarang bahkan dipercaya gitu ya. Dan donatur kita itu bahkan sudah sampai di Jerman. Forum Masyarakat Indonesia di Jerman dan mahasiswa Indonesia di Jerman juga memberikan donasi. Bahkan kita juga pernah dikunjungi dari Amerika. Boleh dari Amerika memberikan pelajaran secara langsung bahasa Inggris untuk anak-anak di sana. Mereka sangat senang. Yang setiap hari mereka belajar bahasa Inggris di kelas dengan guru mereka, tapi sekarang mereka belajar langsung dengan bule dari Amerika pemilik. Itu memang mereka niat datang dengan sendiri individu atau memang ada gerombolan gitu yang datang? Yang datang 2 orang. 2 orang. Iya, 2 orang. Berkunjung di sana, bermain, bercerita. Luar biasa sekali. Sudah 3 kali mereka datang untuk belajar. Sekarang pergerakan Teras Baca Ilenapo ini sudah mulai turun ke desa-desa, sekolah-sekolah juga dikunjungi. Tujuannya apa untuk kunjungi sekolah-sekolah, kemudian dari desa Menanga ke desa-desa yang lain, kemudian sekarang sudah ke Pulau Seberang, ke Adonara. Apa tujuannya? Tujuannya tuh menyebarkan hal baik. Sesuatu yang baik kita harus bagikan. Tujuannya itu. Jadi apa saja yang dibagikan ketika mengunjungi sekolah-sekolah, turun ke desa-desa? Yang pertama, saya terharu. Yang kami bagikan tentu hal baik, banyak sekali seperti di bidang-bidangnya tadi. Kita seperti kemarin waktu bencana di Adonara kita memberikan trauma healing, kita memberikan donasi juga untuk adik-adik korban bencana, gitu. Kita kesana untuk itu. Dan saya selalu menekankan ke teman-teman relawan bahwa sesuatu yang kita dapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan, mari kita bagikan ke sesama dengan cuma-cuma. Karena bekerja sebagai relawan ini tidak dibayar, gratis. Kita rela meninggalkan keluarga, kita pergi ke Adonara menyeberang dengan cuaca yang ekstrim. Kadang saya sebagai leader juga, waduh resah kalau gelombang, kadang cuaca tidak baik. Tapi kita harus tetap, semua karena cinta pasti berjalan mulus. Dengan niat yang baik pastinya ya. Kalau kegiatan di Menanga berarti kan kita tidak berpindah ini, Pak Dion.
Tapi kalau misalnya berpindah dari desa bakal nyebrang pulau, itu kan bawa rombongan. Iya. Dananya itu juga, apakah itu juga urunan bersama? Kan mereka disebut relawan ini. Iya. Apakah mereka juga selain membuang waktu, tenaga, duit juga mereka buangkan? Iya, pasti, tentunya. Oke, jadi jalannya sama-sama? Iya, jalannya sama-sama. Tentu selain menjadi relawan, kita juga belajar. Jadi ada mahasiswa, adik-adik kita bawa semua. Itu urunan-urunan atau? Juga kadang, terus ada juga donasi dari orang tua yang melihat kalau kegiatan ini penting dan berdampak. Yang anaknya sudah berprestasi, jadi orang tuanya memberikan donasi. Bahkan kalau ada tamu, ada relawan penginapan. Orang tuanya menyiapkan penginapan untuk tamu yang datang. Jadi saling bersinergi. Baru-baru ini ternyata Teras Baca Ilenapo mengirimkan salah satu anak binaannya untuk ikut merantau. Iya. Merantau untuk kembali ya? Iya, merantau untuk kembali. Anak merantau untuk kembali. Benar. Itu bagaimana ceritanya? Bisa itu di bidang literasi, bidang toleransi. Jadi ada satu anak binaan yang diseleksi mewakili NTT ke Jakarta merantau untuk kembali. Di sana dia menceritakan indahnya toleransi di Pulau Solor, khususnya dan di Lamaolot umumnya. Jadi dia berbagi cerita di sana. Satu-satunya utusan dari Nusa Tenggara Timur. Iya, dan sekarang dia menjadi duta toleransi. Teras Baca Ilenapo. Jadi Teras Baca Ilenapo sudah melahirkan seorang duta, itu duta toleransi. Ada lagi yang mau dilahirkan nanti, duta pendidikan atau duta apa? Harapannya ke depannya ada, harapannya itu. Tantangan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh teman-teman di Teras Baca Ilenapo, Pak Dion sendiri, apa yang sampai sekarang belum bisa, walaupun Teras Baca eksis ini ya, tapi kan saya pikir ada hambatan-hambatan apa saja yang menjadi hambatannya? Hambatan banyak, tetapi di jiwa teman-teman relawan itu sudah ditanamkan bahwa hambatan itu dijadikan pemantik untuk lebih menyala lagi, gitu. Jadi hambatan biasanya terkait biaya. Tapi kalau kita punya niat baik pasti ada jalannya. Biaya pasti ada donaturnya. Tetap di akhir kegiatan kita melakukan pertanggungjawaban ke pihak donatur. Setelah itu relawan. Ya. Jadi untuk mencari relawan ini susah. Karena orang berpikir musiman berarti relawannya. Ya, ada yang relawan musiman. Minta maaf kadang mengikuti satu event lalu berhenti, mungkin kita tidak tahu ya, mungkin karena tidak dapat apa-apa gitu ya, soal dan kemarin juga di ulang tahun yang ke-1 kita melakukan kegiatan CLBK. Apa itu CLBK? Kasih apa? Yang saya hanya tahu Cinta Lama Bersemi Kembali. CLBK itu cerita literasi bangun kampung. Kita lakukan di Menanga. Kita mendatangkan tokoh-tokoh inspirasi di bidang literasi ke sekolah. Di sana kita melakukan pendampingan, lalu ada panggung ekspresi. Anak-anak di coaching, lalu mereka tampil di panggung ekspresi. Berapa hari kegiatannya? 2 hari. Itu momennya ada momen-momen tertentu atau memang? Ada. Menyambut ulang tahun ulang tahun pertama. Sekarang sudah yang ketiga. Jadi ini CLBK yang ketiga juga? Iya, Cinta Lama Bersemi Kembali. CLBK 3 ya, jadi Teras Baca Ilenapo. Cerita literasi bangun kampung. Cerita literasi bangun kampung. Kemudian bagaimana ini Pak Dion punya pergerakan, teman-teman Teras Baca Ilenapo punya pergerakan di 5 bidang ini sekaligus. Respon dari pemerintah kecamatan di desa sendiri ini bagaimana? Bahkan soal tadi stunting ditangani, sampah ditangani, lingkungan ditangani. Apa respon dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemerintah kabupaten? Responnya sangat baik. Setiap kali diundang hadir, memberikan dukungan, support. Bahkan di tahun 2020 yang sebelum COVID itu Teras Baca Ilenapo sudah dianggarkan untuk tenaga pembantu relawan dan gedungnya, tetapi kemudian karena ada COVID belum berjalan. Jadi sudah ada. Sudah dianggarkan. Jadi tidak di teras rumah lagi. Iya, rencananya. Tapi karena COVID tadi jadi terhenti. Ini menjadi harapan juga sih. Sudah sangat maksimal. Ini harapannya juga. Harapan.
Apa yang mau disampaikan kepada yang menyaksikan tayangan ini? Juga banyak orang yang bergerak, ada yang di literasi, ada yang di kuliner, usaha, wira dan lain-lain begitu ya. Kemudian ada yang eksis seperti Teras Baca Ilenapo, ada yang muncul kemudian tenggelam lagi, hilang lagi. Mau disampaikan apa? Mau dibagi inspirasi apa buat teman-teman yang sedang melakukan pergerakan di komunitas-komunitas mereka? Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi itu penting. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Untuk komunitas-komunitas yang sekarang seperti Kak Sevi sampaikan tadi mungkin tidak aktif lagi, harus berkolaborasi. Jadi berkolaborasi, silang saling. Iya. Terus jangan lupa branding di media sosial. Itu penting ya. Oke, jadi salah satu cara mengedukasi bagaimana memanfaatkan sosial media dengan baik. Oke. Datang dengan cinta. Semua karena cinta, melakukan semuanya dengan niat baik dan tulus. Walaupun ada hambatan-hambatan, ada kerikil-kerikil yang kalau dalam ajaran Katolik kan itu salib gitu ya. Tapi salib itu adalah simbol cinta yang sangat agung dan tanpa batas. Karena kita ditebus dengan salib gitu ya. Jadi harus tetap kuat. Saya mau minta Pak Dion mengajak dulu untuk semua yang sedang menyaksikan ini. Kalau mau jadi volunteernya Teras Baca Ilenapo bagaimana? Atau kalau kita mau menjadi bagian dari Teras Baca walaupun tidak hadir, apa yang boleh kami berikan? Kalau kami memang berniat ke sana kalau diundang. Ayo, untuk berbagi cerita gitu. Siapa tahu di CLBK nanti. Mungkin yang pertama untuk orang-orang muda nih. Untuk orang-orang muda, mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk Logo Tanah. Jangan pikir gaji dulu. Semuanya pasti dicatat oleh Yang Kuasa. Itu yang pertama. Bekerja ikhlas, jangan banyak menuntut. Mari kita membantu pemerintah karena banyak nih masalah di Kabupaten Flores Timur. Kalau pemerintah saja yang memikirkan, tidak akan kelar-kelar. Kapan kelarnya? Nah, kita sebagai orang muda yang mempunyai banyak pemikiran, mari kita bekerja sesuai dengan dunia kita. Mari kita saling berbagi, bekerja sama, dan kembali saya ingin mengajak bahwa sesuatu yang dimulai dengan cinta tadi akan bermuara dengan cinta juga. Jadi jangan pikir relawan itu tidak ada kepuasan. Kepuasan itu bukan masalah uang. Jika kita sudah masuk di dunia kerelawanan, senyumnya anak-anak itu sangat berarti dan tidak bisa dibayar dengan uang. Gitu. Jadi di saat Kak Sevi itu lelah bekerja, saat menyambut mereka dengan senyuman, semuanya akan terbayar lunas tanpa dengan uang. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Betul. Bagaimana caranya menjadi relawan ataupun kita yang mau terlibat cuma jarak jauh? Ini seperti apa nih? Jadi relawannya Teras Baca Ilenapo ini bukan yang kita yang harus ada di Solo, tapi tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Ada yang di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, tadi di Jerman, terus di Makassar, di Kupang. Semuanya memberikan dengan tupoksinya mereka masing-masing. Jadi kalau webinar bisanya hostnya dari Jakarta, narasumbernya di Kupang. Jadi bukan hanya terjun langsung. Nah, kami yang di Solo bisa terjun langsung dan mereka juga berjejaring, itu penting, mencari donatur dan lain sebagainya. Membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas yang lain ya. Termasuk hari ini juga Teras Baca Ilenapo sudah berjejaring dengan Komsos Keuskupan Larantuka. Ini semua karena cinta, betul ya. Kemudian karena hal-hal baik yang kita kerjakan satu frekuensi, kemudian alam raya merestukan, atmosfernya langsung. Oke, terima kasih Pak D alias Pak Dion Dhani sudah hadir di podcastnya Komsos Keuskupan Larantuka di Kipas Kisah Inspirasi. Beliau adalah pendiri atau penggagas Teras Baca Ilenapo, guru matematika. Benar. Sudah berkeluarga tapi ini lupa bocor kalau saya suruh bagaimana dukungan istri ketika Pak Dion bergerak sana sini, lincah-lincahnya ya. Keluarga itu segalanya. Kemudian memberikan kebebasan yang luar biasa buat Pak Dion bergerak gitu ya. Jadi peran keluarga juga sangat penting dalam kerelawannya kita. Jauh di Ende. Ini curhat ini ya. Nanti kita akan curhat soal Kipas Kisah Inspirasi Buka Hati.
Oke, buat semua yang sudah menyaksikannya, terima kasih. Inilah kisah-kisah inspirasi. Cerita-cerita baik itu harus dibagikan, harus diceritakan supaya bisa menginspirasi orang-orang lain yang saat ini butuh inspirasi juga. Kemudian ada banyak cerita yang berhenti karena merasa berjalan sendiri, tidak ada yang berjalan. Oke. Saya Sevi Belang dengan tamu saya Dion Dani sudah membagi kisah inspirasinya. Kami akan menghadirkan tokoh-tokoh yang lain yang juga akan memberikan kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Salam sejahtera.